Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu itu ada teman dari temannya saya itu mengungkapkan isi hatinya. Dia katakan bahwa saya jangan-jangan terkena kanker usus nih. Soalnya berat badan saya turun drastis tanpa saya ketahui apa sebabnya, dan kemudian BAB saya menjadi lebih sering terjadi daripada biasanya. Gawat nih, saya harus lapor dulu, harus ngobrol dulu sama dokter. Nah, dia katakan seperti itu. Lalu ada teman dari temannya teman saya itu kemudian bereaksi, "Kuy, gak usah ke dokter juga, ngapain? Lu tuh positive thinking aja. Gejala-gejala kanker itu gak ada di kamu. Itu mah pokoknya kamu baik-baik saja, positive thinking, gak usah mikir yang berlebihan, gak usah overthinking. Yang penting kamu jalani hidup sebaik-baiknya." Kayak gitulah ya. Nah, pikiran dari temannya teman saya itu adalah pikiran yang ada di level terbawah dalam berpengetahuan. Kenapa seperti itu? Karena dia berusaha untuk menyangkal kemungkinan realitas hanya untuk menenangkan dirinya saja. Kan beritanya itu buruk, yaitu kanker usus, dan karena itu untuk menenangkan dirinya, alih-alih mencari solusi, dia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan menyangkal semua indikasi tentang sakit itu, kan begitu. Nah, ini adalah proses berpikir yang paling rendah, dan kita bisa menemukan banyak sekali orang-orang yang berpikiran seperti ini, atau momen-momen di mana kita juga berpikir seperti ini. Misalkan ada pemimpin perusahaan yang mengatakan kepada para pegawainya, "Ayo semangat berjuang, ayo semangat bekerja. Ya, walaupun statistik kita menunjukkan bahwa kita akan kalah, walaupun secara rasional kita tidak mungkin menang, tapi siapa yang tahu, kan rezeki bukan di tangan kita. Jadi ayo berusaha keras, ayo berjuang," gitu ya. Itu si bos berusaha untuk menenangkan dirinya dan menenangkan para pegawainya dengan menyangkal realitas atau menyangkal kemungkinan atas realitas, begitu. Atau ada juga misalkan kepala sekolah yang mengatakan, "Ya nggak apa-apa, sekolah kita memang sekolah yang tertinggal, butut, buruk, kotor dan lain sebagainya. Yang paling penting kan kita ini berjuang untuk Tuhan, kita untuk berjuang untuk akhirat. Jadi kita akan mendapatkan pembalasan yang lebih baik di sana daripada sekolah-sekolah yang lain itu bagus-bagus apa-apa, tapi kan ilmunya semuanya adalah ilmu duniawi," gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah penyangkalan terhadap realitas demi menenangkan dirinya. Nah, di episode ini kita akan menjelaskan bukan hanya itu adalah level yang terbawah. Kita akan menjelaskan tentang level-level orang berpikir atau level-level orang berpengetahuan. Ada 6 level yang kita akan bahas satu demi satu. Ini adalah pelengkap dari beberapa episode yang sebelumnya tentang metodologi berpikir dan metodologi berpengetahuan. Jadi ayo kita mulai. Metode berpengetahuan kedua terbawah setelah yang tadi itu adalah mode berpikir atau mode berpengetahuan secara intuitif. Apa itu? Mengandalkan perasaan yang bahkan dia sendiri sebenarnya tidak mengetahui apakah perasaannya itu benar atau salah, apakah perasaannya itu benar-benar memang merasa seperti itu gitu. Berarti sering kan dengar, dan setiap orang tanpa kecuali ya, setiap orang pasti pernah mengalami kondisi yang seperti ini, di mana dia tidak yakin apa yang terjadi, kemudian dia menebak-nebak dengan perasaannya aja gitu. Saya rasa jawaban ini yang benar gitu. Tapi saya pikir ginilah, kurang lebihnya saya yakin gitulah kayak gitu ya. Gak dari mana keyakinannya? Ya itu mah perasaan aja. Ini kretek hatinya seperti itu gitulah ya. Nah, mode berpikir seperti ini atau berpengetahuan seperti ini sangat dangkal, tetapi bukan berarti itu salah gitu. Karena ini sepenuhnya adalah masalah tebak-tebakan. Sama seperti Baraya misalkan ketika ujian dikasih soal PG dan Baraya nggak tahu jawabannya. Kan banyak di antara Baraya yang gagal nyontek, kemudian ini yang mana ya yang benarnya, yang paling mirip aja, yang paling dekat aja, atau dilihat kayaknya yang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah mode berpikir level kedua, model berpengetahuan yang kedua. Sekali lagi ini tidak terkait benar dan salah, tetapi ini memang spekulasinya terlalu besar. Ada bukunya yang terkait dengan ini yang ya silakan baca aja kalau misalkan mau. Tapi saya pikir ini adalah metode berpengetahuan yang paling dangkal. Dan kalau ini diteruskan misalkan dalam argumentasi, dalam mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah keputusan dan sebagainya, maka ini bisa menjadi sangat fatal. Ciri-ciri dari orang yang menggunakan metode berpikir intuitif seperti ini, yang terendah kedua, itu adalah dia sering mengatakan seolah-olah. Anda itu seolah-olah tahu gini ya, padahal enggak. Nah, orang yang berpikir, yang berkata seperti itu artinya orang yang menggunakan metode intuitif, menggunakan metode berpengetahuan dengan cara berprasangka. Dia nggak tahu dia tahu atau enggak, tapi dia langsung menyimpulkan, Anda sok tahu sekali ya yang seperti ini gitu ya. Dasar kamu mau bau surga, sok suci lu dan sebagainya. Nah, itu membela diri dengan cara menyampaikan prasangkaan-prasangkaan yang seperti itu. Atau misalkan
Kamu mah bikin gini, bikin gitu, ujung-ujungnya duit gitu. Motif kamu kan cuma nyari duit. Nah, yang seperti itu. Nah, itu kan dia gak pernah tahu motif orang di dalam hatinya itu seperti apa. Tapi kemudian dia berprasangka seperti itu karena menurut perasaannya saja itu benar, begitu. Nah, sekali lagi benar dan salahnya itu urusan yang lain. Tapi itu adalah mode berpengetahuan yang paling dangkal kedua setelah yang sebelum intro tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah sesuatu yang lebih baik. Tapi belum juga sempurna dan paling banyak digunakan oleh orang-orang yang level kita lah gitu. Bukan level orang yang cupu banget, bodoh banget, tapi kebanyakan kita, yaitu mode berpengetahuan otoritatif. Jadi kita itu menggantungkan otoritas pengetahuan kita itu pada satu pihak yang kita anggap tahu gitu. Jadi menurut Pak Renald Kasali, orang itu yang bisa mendrive dirinya sendiri itu hanya 2%. Nah gitu ya, itu berarti otoritatif. Kita itu menyandangkan benar dan salah itu pada sosok yang namanya Pak Renald Kasali. Kenapa kita memberikan otoritas itu kepada beliau? Karena kita percaya beliau lebih ahli di bidang itu atau lebih berpengetahuan di bidang itu dan sebagainya. Begitu. Atau misalkan dikutip dari Imam Anu yang mengatakan bahwa ini gini. Nah, ini mode berpengetahuan otoritatif. Ini adalah level ketiga. Jadi sudah lebih baik dan sudah pada umumnya seperti itu gitu. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah mode otoritatif itu harus didasarkan pada rasionalisme. Sebab kalau tidak, maka kita bisa saja memberikan otoritas itu kepada orang-orang yang salah. Hanya gara-gara satu orang tertentu misalkan pakai dasi, pakai kumis baplang dan sebagainya, maka kita anggap dia adalah orang yang pintar. Kan tidak seperti itu. Atau misalkan ada Jack Ma. Jack Ma itu memang pintar sebagai seorang pengusaha, tapi kemudian quotes-nya kita ambil sebagai untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Padahal kan bukan untuk itu. Jack Ma otoritatif sebagai seorang pengusaha karena dia mulai dari level terendah sampai jadi salah satu orang paling kaya di Cina. Kan begitu. Jadi ilmu-ilmu tentang usahanya itu baik, tetapi mentalitas dalam kehidupan keseharian dan sebagainya, ya kita bisa saja mengundang orang dengan otoritas yang lain, begitu. Nah, itu level ketiga. Level keempat itu adalah level yang lebih tinggi lagi dan lebih susah, dan hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukannya, yaitu mode berpengetahuan dengan rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Rasionalisme itu adalah berpikir mencoba untuk benar dengan runtutan-runtutan silogisme atau dengan hukum-hukum logika. Nah, itu disebutnya sebagai rasionalisme. Jadi misalkan rasionalisme yang paling sederhana itu adalah bahwa 5 pasti lebih besar daripada 3. Nah, itu kan rasio, kan rasionalisme gitu. Jadi kalau misalkan berpikir secara konseptual, maka 5 itu pasti lebih tinggi daripada, lebih banyak daripada 3, dan 3 pasti lebih sedikit daripada 5. Atau misalkan dengan mode silogisme yang sederhana gitu. Warga Bandung itu adalah orang-orang rupawan, atau seluruh warga Bandung itu adalah orang-orang yang rupawan. Guru Gembul adalah orang Bandung. Maka kesimpulannya Guru Gembul adalah seorang yang rupawan. Nah, yang misalkan seperti itu ya. Nah, itu mode-mode berpikir yang paling sederhana seperti itu. Nah, ini sangat susah karena walaupun manusia itu sebenarnya diberkahi ilmu untuk menjadi sangat rasional, tetapi seringkali ilmu rasional itu berbenturan dengan yang tadi itu, nafsu, emosi, ego, dan lain sebagainya yang sudah pernah dibahas di beberapa episode yang lampau. Sehingga ketika misalkan kita mau rasionalisme, itu tidak menyenangkan diri kita. Kan rasionalisme itu kadang-kadang membuat atau menghasilkan sebuah kesimpulan yang sakit gitu, yang pahit. Nah, untuk menghindarkan itu biasanya kita akan berbalik untuk menghindarkan rasionalisme. Bahkan ada orang-orang yang kemudian mengingkari rasionalisme dengan mengatakan logika kita mah nggak akan sampai, gak usah berpikir secara ini terlalu penuh, jangan terlalu berpikir secara rasional dan sebagainya gitu ya. Ya memang otak kita, rasio kita itu terbatas. Nanti kita akan bahas di mana batasan rasio kita. Itu memang benar. Tetapi batasan rasio yang paling besar itu adalah ketika seseorang meremehkan rasionya sendiri gitu. Begitu. Itu mode rasionalisme yang susah sekali orang gapai. Tapi itu yang tadi itu ada kelemahannya, yaitu apa? Rasio kita itu dibatasi oleh pengetahuan kita dan dibatasi oleh kesadaran kita. Misalkan saya yakin itu keluarga yang meninggal di Kalideres itu pasti menganut sekte tertentu gitu. Lah kenapa? Ya secara logika aja, bayangkan. Nah, itu kan orang meninggal di situ satu demi satu, nggak bilang ke siapapun, nggak bilang apa, tapi tiba-tiba mereka memutuskan untuk meninggal bersama-sama. Itu pasti sekte bunuh diri atau yang semacam itu. Nah, itu menggunakan logika kan?
masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi setelah diselidiki dan lain sebagainya ternyata salah. Bukan gara-gara sekte tertentu, tapi ya karena masalah-masalah mental tertentu, kan begitu. Nah, dari situ itu adalah kelemahan dari metode rasionalisme. Metode rasionalisme kita itu terbatas. Lalu apa yang melampauinya, level berpengetahuan yang lebih tinggi dari rasionalisme itu, yaitu melakukan studi empiris. Nah, seperti yang tadi itu, Kalideres awalnya diduga sekte tertentu, secara rasional itu sah, masuk akal. Tapi setelah dibuktikan secara empirisme, terbukti tidak. Apa itu empirisme? Empirisme itu sebuah mode berpengetahuan dengan mengalami, atau dengan menguji, atau dengan mengetahui tentang pengalaman. Begitu, itu namanya empirisme. Jadi ada sesuatu, kemudian kita simpulkan sesuatu yang dimaksud itu, misalkan ini beracun, ada air beracun. Secara logika ini beracun, karena apa? Karena ngabudah, misalkan ya ada buih-buihnya, ada apa, ini secara rasional ini ngabudah gitu, ini beracun gitu. Nah, tapi itu belum sah, bisa aja ngabudah tuh gara-gara sesuatu yang lain gitu. Ya kan, misalkan ngaduknya terlalu kencang, atau yang ngaduknya Superman gitu, jadi budahnya gede gitu, dan lain sebagainya, ya bisa aja. Tapi harus dibuktikan secara empiris. Jadi diteguk gluk mati, oh iya bener saya mati, berarti terbukti secara empiris gitu ya. Atau kalau bukan saya yang mati, orang lain yang coba cicipin kayak gitu, oh mati bener, berarti ini bener-bener beracun gitu ya. Atau yang tidak seperti itu, uji lab dicek, ternyata ini mengandung kandungan-kandungan yang ketika diujikan kepada makhluk yang lain ternyata memang terbukti mati atau terbukti merusak, maka secara empiris ini adalah beracun, begitu ya. Nah, model seperti ini itu adalah mode berpengetahuan yang jauh lebih sulit lagi, karena untuk bisa mengetahui maka kita membutuhkan sebuah data. Jadi ingat, empirisme itu bukan hanya mengalami sekali, tetapi pengalaman itu atau pengujian itu terjadi berkali-kali di seluruh kondisi. Itu yang namanya empirisme. Jadi jangan hanya gara-gara misalkan saya makan jambu batu kemudian saya jadi susah maka kesimpulannya adalah secara empiris makan jambu batu itu membuat saya susah ya, nggak seperti itu. Uji ke banyak orang, dari uji ke banyak orang itu dari berbagai kondisi, dari berbagai ras, dari berbagai itu, kalau hasilnya sama maka kesimpulannya adalah bahwa jambu batu itu membuat susah begitu. Jadi makanya empirisme itu berdasarkan data atau berdasarkan statistik. Jadi jangan disangkal, misalkan ya ada orang yang mengatakan bahwa saya waktu kena COVID baik-baik aja, tidak apa, itu pengalaman pribadi, tapi mengalahkan statistik. Padahal statistik itu adalah kumpulan dari pengalaman banyak sekali orang gitu. Jangan jadikan kasus-kasus tertentu itu sebagai penyangkal dari konsensus, dari sesuatu yang lebih besar atau lebih banyak, begitu. Makanya saya bilang tadi ini metode yang levelnya udah level 5, udah level yang susah banget gitu ya. Kemudian tapi tetap ada kelemahannya. Dan kita membutuhkan metode berpengetahuan yang ke-6, yaitu apa? Metode berpengetahuan ke-6 itu adalah kita berpengetahuan secara saintis. Apa itu saintis? Semua model-model berpikir yang terjadi sebelumnya itu kita gabungkan dan dilakukan dalam kondisi yang penuh, dengan kondisi yang benar-benar terkontrol. Misalkan begini, atau saya ambil contoh yang kasus kecacat berpikir yang sangat luar biasa besar pengaruhnya di Indonesia gitu ya, Bos Darling. Bos Darling itu pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa bumi itu datar, kemudian itu ada kubahnya, langit itu berbentuk kubah langit gitu. Dan Amerika Serikat dan Uni Soviet sejak tahun 1958 sampai 62 itu mencoba untuk menghancurkan kubah langit itu dengan membom nuklir, pakai operasi namanya HIME gitu ya, High Explosive yang kayak gitulah, itu dibom itu semuanya gitu ya. Kemudian ada penyanggahnya, Pak Bos Darling, maaf, itu bukan untuk menghancurkan kubah langit, tapi itu untuk uji coba terhadap nuklir. Jadi Soviet dan Amerika Serikat pada waktu itu perang dingin, kemudian mereka mencoba uji coba berkali-kali terhadap senjata nuklir yang mereka miliki. Jadi di darat sudah terjadi dilakukan, di laut sudah terjadi dilakukan. Nah, ini yang di udaranya, jadi itu bukan ngebom kubah langit kan, kayak gitu ya. Kemudian Bos Darling mengatakan bahwa gunakan otak logika Anda, gunakan otak detektif Anda. Kan namanya juga adalah operasi Bullfish, operasi mangkok
ikan. Berarti kita tuh ikan yang ada dalam akuarium bowl kayak gitu, kemudian kita tuh mau keluar gitu. Nah, itu logika berpikirnya seperti itu. Nah, itu bukan logika berpikir, Baya, itu cacat logika. Itu adalah mode berpikir yang ke-1 dan kedua tadi itu. Sebab kalau mau berpikir secara saintis, maka yang harus dilakukan itu adalah satu, ini metode berpikir saintis ya, atau metode berpengetahuan saintis. Nomor 1 itu adalah kita kumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, yang pro, yang kontra, dari berbagai perspektif, dari berbagai orang, dari berbagai bangsa. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Setelah kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, kita melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang dimaksud itu. Verifikasinya terdiri atas dua bagian, dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Jadi misalkan kita dapat sebuah buku, bukunya itu berjudul bahwa misalkan ya Borobudur buatan alien. Nah, misalkan yang seperti itu ya. Kritik secara internal. Mungkinkah alien datang ke bumi? Mungkinkah alien memang seperti ini, memang seperti itu? Langsung melakukan verifikasi terhadap semua sumber-sumber dengan cara seperti itu. Kemudian metode eksternal. Jadi, apakah sumber-sumber tentang alien ini nyata atau ada, atau terbukti, atau terverifikasi, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui validitas satu sumber tertentu itu dan sebagainya, kita membutuhkan banyak sekali ilmu pendukung. Misalkan, untuk mengetahui Candi Borobudur saja, atau untuk mengetahui itu, kita membutuhkan epigrafi, kita membutuhkan paleoantropologi, kita membutuhkan ilmu sejarah, kita membutuhkan ilmu geologi, kita membutuhkan ilmu geografi, kita membutuhkan ilmu dan banyak sekali. Untuk melakukan verifikasi terhadap satu sumber saja, kita membutuhkan banyak. Untuk kritik eksternal saja, untuk memverifikasi secara eksternal saja, belum internal. Nah, setelah semua sumber-sumber itu kita kelola dengan cara seperti itu, barulah kita mengeluarkan interpretasi. Jadi interpretasi itu setelah banyak sumber kita kumpulkan, kemudian kita saring. Bukan gara-gara ada ini, itu lihat tuh namanya fish bowl, berarti itu menunjukkan bahwa kita, ya itu berarti levelnya paling bawah, Baraya. Sayang sekali kenapa orang yang seperti itu tuh banyak pengikutnya. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya berpikirnya salah, cacat berpikir, cacat logika gitu. Karena gagal untuk berpikir secara saintis, dan ketika dia gagal berpikir secara saintis, dia katakan bahwa berpikir saintis itu salah gitu. Kan kacau. Jadi tolong peringatkan kepada Bro Gamal atau yang semacam itu yang suka ikut-ikutan teori konspirasi, tolonglah berpikir atau belajar metodologi berpengetahuan, belajar metode berpikir, belajar metode untuk memahami sesuatu, belajar untuk memverifikasi sumber gitu. Ada ilmunya yang semacam itu, dan ilmu itu harus ada di universitas gitu, yang spesialis di bidang itu gitu. Jadi jangan hanya gara-gara dapat dari Kaskus kemudian kita langsung percaya dan lain sebagainya, ya gak seperti itu, Baraya. Nah, tapi metode berpengetahuan seperti itu kan ribet banget, itu harus ada verifikasi dan sebagainya, harus menguasai banyak cabang ilmu dan sebagainya. Ya memang betul. Makanya untuk mengambil sebuah kesimpulan, biasanya para ilmuwan itu butuh waktu 20 tahun, 30 tahun untuk meneliti satu tema yang sama gitu. Kalau kita kan sekarang hanya paham trivia gitu. Kita mengetahui bahwa pada faktanya adalah fun fact-nya adalah yang seperti ini gitu ya. Kita dengan bangga kita kasih tahu bahwa kita mengetahui ini itu dan sebagainya, padahal kita sebenarnya tidak mengetahui. Yang proses untuk menghasilkan kesimpulan itu butuh waktu puluhan tahun yang dilakukan oleh banyak sekali profesor yang mendalami banyak sekali cabang ilmu pengetahuan gitu. Kan begitu. Nah, makanya kalaupun kita tidak bisa, kalau tidak bisa menjangkau mode berpikir atau mode berpengetahuan yang ke-6 barusan itu, yang katanya susah sekali itu, ya setidaknya kita mengambil yang otoritatif tadi itu, yang mengambil berdasarkan orang-orang yang memang hebat, orang-orang yang menurut kita memiliki otoritas dalam pengetahuan tertentu itu, dengan syarat bahwa kita melabeli orang ini berpengetahuan tertentu atau ahli di bidang tertentu dan sebagainya berdasarkan nalar, berdasarkan rasio. Jangan hanya gara-gara dogma, oh menurut saya ini hebat apa dan sebagainya, jangan gitu ya. Dan tentu saja harus kita garis bawahi bahwa di dunia akademis, di dunia ilmiah, apa yang kita maksud dengan pengetahuan itu adalah sesuatu yang relatif, sangat mungkin bisa berubah, sangat mungkin bisa terbongkar, sangat mungkin juga apa yang sudah dilakukan atau diteliti selama puluhan tahun itu salah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Maka tetaplah berpikir kritis, tetaplah membuka segala kemungkinan. Oke, Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.